Cek, ini kacau nih berita. Apa tuh? Itu sih, aduh, anak-anak yang mana? Eta nu di ruda paksa sama abi-abi. Gimana Oh, ceritanya yang sih? itu. Puluhan anak panti asuhan di Tangerang, Banten jadi korban pelecehan seksual oleh pemilik dan pengasuhnya. Geger kasus predator seks di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang. Ya, sebetulnya ya, kasus kayak begini itu bukan kasus baru. Cuman baru sekarang aja melapor. Coba bayangin, aku itu di LSM dari tahun 2010. Hampir selalu yang aku tangani seperti ini. 14 tahun. Sampai sekarang, klien semua gitu. Tapi kan datangnya perorangan ya. Terus mereka tidak mau diarahkan untuk melapor. Jadi ini kan sulit gitu ya. Padahal kan kalau melapor ini bisa diberantas gitu. Nah, ini Ya, kebetulan itu, ada kasus seperti ini. Harusnya yang lain juga bisa lapor. Pelakunya kok bisa gitu? Maksudnya pelakunya kan tidak satu ya? Iya. Gimana caranya dia kok bisa deh nggak ngelapor gitu? Jadi gini, ini menarik banget ya, karena ini udah jadi kerusakan nasional. Kebayang dong, anak-anak ini yang calon 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anak-anak ini tuh calon pemimpin negara. Bonus demografi kita. Bonus demografi lagi, kita lagi-lagi ngomongin itu. Anak-anak ini dirusak gitu ya. Coba kebayang dong, secara moral nggak ada, nilai nggak ada. Tapi kalau kita kembali ke pelakunya kenapa bisa melakukan seperti itu? Yang pertama karena relasi kuasa. Dia adalah pemilik pesantren. Dia adalah pemilik panti asuhan. Dia punya anak-anak panti yang artinya anak ini secara emosional itu 0 atau minus karena nggak ada orang tua. Sehingga dia menggantungkan diri kepada si abi ini. Kebayang dong anak-anak ini yang dihidupi oleh abi, dia akan menyerahkan diri nggak pakai dirayu. Bisa jadi kalau anak-anak yang ada di boarding school ada doktrin, misalnya di pesantren ada doktrin. Kalau kamu nggak mau digituin, ilmunya nggak bisa masuk, gitu aja anak takut. Berarti mindset penguasaan itu ya? Iya. Jadi karena ada relasi kuasa, si pemilik itu merasa kamu adalah milikku, kamu dalam pengawasanku, kamu dalam pengasuhanku, kamu hidupmu ada di aku, ya kamu harus mau diperlakukan seperti ini. Lalu tidak ada seks edukasi. Jadi mungkin mereka merasa bahwa oh ternyata berinteraksi secara fisik itu seperti ini. Oh ternyata berkasih sayang itu harus seperti ini, gitu loh Bu Nas. Wah betul. Kebayang kan? Iya, diangkat tema kasih sayang, begini. Iya betul. Jadi sentuhannya sentuhan yang salah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena si yayasan ini tidak menerima orang lain untuk mengedukasi, tidak menyentuh anak-anak. Kabarnya ketika ada orang datang ke sana pengen deket dengan anak-anak nggak bisa karena harus selalu didampingi oleh kakak-kakak. Sehingga kita nggak bisa tahu nih anak ini dalam kondisi happy nggak gitu. Walaupun nih ya, ketika dia sudah menjadi korban sekian lama, ya dia happy-happy aja karena dia merasa bahwa oh, apakah hidup itu memang seperti ini gitu loh. Ya hidup begini. Nah gitu. Berarti ada anak-anak yang sorry banget. Aku tuh ngerasa kalau dia sudah merasa bahwa hidup itu begini, berarti dia sudah ada sisi menikmati. Oh iya. Berarti psikologisnya udah rusak. Iya banget. Walaupun secara baru mental rusak. Mungkin baru 12 tahun. Sangat. Gila. Jadi gini, ketika kita bersentuhan itu sebetulnya kan ada sensasi. Nah, sensasinya kita pelihara. Kita menghayati sensasi itu. Biasanya anak-anak yang sudah menerima sensasi terlepas dari si abi itu atau yang lain, dia akan jatuh cinta sama si pelaku itu, gitu loh. Sehingga ketika pelaku itu misalnya dilaporkan oleh orang lain, dia nggak terima karena dia akan kehilangan kasih sayang. Gila nggak? Gitu. Lalu sebentar aku masih gemes nih ngomongin. Lalu gini. Bagaimana dengan anak, ini kan kita tadi ngomongin anak kecil ya. Anak kecil itu sudah terkonstruksi cara berpikirnya seperti itu sehingga dia salah mencitrakan dirinya. Lalu bagaimana dengan anak yang gede? Kan ada anak yang gede. Ya kan? Iya. Harusnya ketika dia dewasa, anggaplah dia udah umur 16 bisa ngelawan tahun. ya. Dia bisa ngelawan dong. Tapi balik lagi, kalau dia ngelawan dia mau kemana? Satu itu. Yang kedua,
sepertinya anak-anak yang sudah dewasa diberikan kesempatan untuk meregenerasi. Nyicipin juga. Iya, jadi gini, gimana caranya yang besar yang sudah punya kekuatan untuk melapor ini tidak melapor? Berarti dia harus melakukan juga. Karena ketika dia melakukan, dia nggak mungkin melapor karena dia juga Karena pelaku. dia juga pelaku. Gitu. Jadi kalaupun dikumpulkan nanti patuduh-tuduh gitu loh. Ini tuh aku bingung deh. Karena si Abi ini dapat dari mana sih ilmunya sampai dia bisa, apakah dia dulu korban atau apa gitu ya? Karena kan berarti dia tadi kalau dilihat dari sisi seorang ahli, berarti emang dia kan kalau untuk anak kecil caranya bagaimana? Oke. Untuk anak yang sudah dewasa seperti apa? Ini ada masalah kejiwaan sih. Iya, pasti. Kalau masalah kejiwaan pasti. Dia dulu pernah jadi korban, kita nggak tahu. Walaupun kemarin sudah ada rilisnya seperti itu, dia dulu korban. Tapi terlepas dia dulu sebagai korban atau tidak, dia sudah melakukan kejahatan gitu. Itu sah gitu ya. Nah, yang mengherankan adalah sebetulnya ya, kenapa masyarakat diam aja gitu? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ini berdasarkan pengakuan masyarakat ya. Karena si pelaku ini adalah orang yang sangat baik, good communication, yang sering mengadakan acara-acara keagamaan, yang pokoknya orang yang baik. Orang kayak jutek-jutek kayak kita nih kalah lah sama dia ya. Apa sih? Nah, yang begini nih namanya pseudo moralism. Kenapa seseorang punya moral palsu? Bisa jadi memang ada di dalam dirinya, bisa jadi karena dia pelajari. Awalnya karena kemampuan sosialnya tinggi. Jadi dia tahu nih, aku akan bisa melakukan kejahatan kalau aku bisa menutupi dengan hal lain. Pseudo-moralism gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang itu, sehingga masyarakat walaupun ada selentingan tahu, mereka nggak mungkin melakukan penangkapan secara ujuk-ujuk gitu ya, karena mereka merasa kebaikannya melebihi kejahatannya gitu. Walaupun sebenarnya pastilah ada yang curiga dengan ngelihat TikToknya mani, aduh goyangannya gemulai gitu. Ya nggak sih? Artinya gini, apa sih yang perlu diedukasi ke masyarakat gitu loh? Ketika ada keanehan-keanehan yang sebenarnya ini nggak wajar gitu. Jadi kan begini ya, sebetulnya kalau kita melihat dari berita yang beredar, yayasan ini kan tidak ada izinnya. Betul. Sebetulnya kalau nggak ada izinnya itu yang heran siapa sih? RT dong harusnya. Iya kan? Ya. Berarti RT-nya kemana? RW-nya kemana? RT-nya kemana? Lurahnya kemana? Gitu loh. Jangan-jangan, sudahlah, nggak boleh Gus.
Ya semua yang kita sebutkan tadi ada Iya, gitu iya, loh. iya. Entahlah atau karena memang sudah Berarti bisa tertutup. masuk penyelidikan dong? Bisa jadi. Iya, Bisa. nggak ada Ya izin, harusnya, tapi kok harusnya jalan terus. harusnya gitu. Terus apakah memang ini memang sudah ini kan jadi kayak liar gitu loh. Ya kan? Liar kan. Nah, sebetulnya lagi ketika si struktur kemasyarakatan pemerintahan tadi itu aware, ini kan akan diusut ya. Izinnya mana? Terus pengelolanya siapa? Gurunya siapa? Gurunya bisa nggak memenuhi kebutuhan anak sebanyak itu? Bukan guru, pengurusnya. Pengurusnya, oh ini anaknya itu ada 300, berarti pengurusnya idealnya itu berapa? Kan semuanya udah ada ketentuan. Ya nggak? Oke. Terus apakah boleh melibatkan pihak luar, LSM untuk masuk ke situ, KPAI ke situ, memberikan edukasi, boleh nggak? Gitu. Kalau ini udah nggak boleh semua, ya kita harusnya tanda tanya dong, ya nggak? Masalahnya masyarakat kita ketika melihat sesuatu yang baik setitik itu udah luar biasa kan, mereka mengeluh-elukan. Ada kesalahan sedikit juga seperti itu. Ini yang sebetulnya harus diedukasi masyarakat. Artinya ternyata aku dapat insight ya bahwa hal-hal yang semacam ini kan termasuk kejahatan yang terkait dengan seksual ya. Ya. Ya, atau mungkin kejahatan lain yang terkait dengan perilaku. Ternyata masyarakat struktur masyarakat tadi sangat berperan ya. Sangat. Artinya mereka sebenarnya perlu diedukasi juga ya. Ketika mau jadi ketua RT, ketua RW gitu kan. Ada edukasi untuk hal semacam itu ya. Yang dari dalam aja sudah teredukasi belum? Ya kan, si pengasuhnya kan harus teredukasi secara pengasuhan, parentingnya seperti apa, terus perlindungan anaknya seperti apa. Makanya sebetulnya kejahatan itu bisa dikendalikan ketika kontrol sosialnya bagus. Oke. Nah, sementara kita merasa bahwa semakin kita kepo, semakin kita itu nggak baik. Dan orang-orang nggak suka dikepoin. Anak-anak Gen Z itu kalau nyari rumah, itu gimana caranya nyari rumah yang tetangganya itu pulang malam semua. Padahal dengan nggak ada kontrol sosial, kalau ada apa-apa dia mau minta tolong siapa, gitu. Berarti kan norma-norma ini yang harus kita kembalikan bukan ke zaman dulu ya, disesuaikan aja, gitu loh. Terus sebetulnya ada grup WA. Grup WA itu kan memberikan pengumuman sama dengan zaman dulu. Zaman dulu kan kita kalau mau pakai pengumuman kan pakai kentongan ya, dong 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 gitu. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya, menyampaikan kabar duka gitu. Kalau sekarang kan ada di WA, sebetulnya sama aja, cuman kemasannya beda. Masanya mereka aware nggak dengan itu semua gitu. Kebanyakan ditutup dengan ya udah deh, ada uang duka transfer aja, selesai. Ikatannya nggak ada lagi gitu. Makanya ketika ada kejahatan, mereka nggak akan tahu karena kontrol sosial kurang. Bu Iva, ini kan sebenarnya kan akhirnya tidak terbatas kasusnya pada di panti asuhan ini ya. Artinya berarti ada lembaga-lembaga yang tanda kutip berpeluang untuk terjadi yang seperti ini, ya kan? Ya mungkin ada boarding school seperti apa gitu ya.
kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh yayasan pemilik dari dua sisi lah ya, dari yayasan sendiri, dari orang tua yang akan menitipkan anaknya gitu, dan anaknya sendiri bagaimana menguatkannya. Baik. Kita ngomong dari sisi sekolah yayasannya dulu ya. Kalau yayasan betul, yayasan itu pasti akan mengidentifikasi sebetulnya. Boleh. Sebetulnya aku mau membuat yayasan ini tuh marketnya siapa? Yang akan di sini siapa? Oh, marketnya adalah orang tua menengah ke atas. Yang aku terima adalah anak remaja, gitu ya. Lalu di breakdown lagi, anak remaja itu kebutuhannya apa? Anak remaja itu masalahnya apa? Jadi kondisi terprediksinya adalah ketika yang ada di sini adalah anak-anak remaja, pasti dia kepengen merokok, pasti dia lagi kepengen pacaran, pasti dia lagi kepengen bolos gitu ya, pasti mereka kepengen berantem karena kepengen menunjukkan kekuasaan, atau pasti dia akan melakukan aktivitas-aktivitas seksual karena hormonnya sedang meledak-ledak. Gitu ini nggak laki-laki nggak perempuan nggak laki-laki nggak perempuan. Artinya mereka sudah punya data nih. Datanya adalah seperti ini, nanti kemungkinan yang terjadi apa gitu. Lalu diperpanjang lagi. Kira-kira kalau anak laki-laki apa yang akan mereka lakukan gitu. Misalnya mereka akan melakukan seks secara pribadi atau memenuhi kebutuhan seksual pribadi. Biasanya jam berapa gitu? Oh, biasanya pagi. Ya berarti harus ada pengawasan di pagi hari. Oh, biasanya malam, berarti malam harus ada pengawasan. Lalu pengawasnya ini kan harus diedukasi dulu. Jangan sampai kita ngasih pengawas, tapi pengawasnya error. Kebayang dong, kita berharap menitipkan anak ke pengawas, pengawasnya gelok gitu ya. Pengawasnya nggak benar. Berarti kan ada pelatihan untuk pengawas. Termasuk pengujian dong. Iya dong. Pengujian mentalnya. Kan bisa ada sertifikasi. Iya. Lalu, dipotong. Berarti kalau tadi terkait dengan pengawas, katakan gini, selama ini kan tanda kutip BK di sekolah tuh selalu dianggap untuk enak aja. Padahal harusnya untuk kayak begini BK justru menyiapkan kan kesiapan itu kan. Jadi pentingnya guru BK itu adalah namanya BK ya, bimbingan dan konseling. Jadi kebanyakan orang-orang di Indonesia atau sekolah-sekolah di Indonesia, maaf ya, itu seneng banget menyiram kebakaran gitu loh. Ya nggak, memadamkan kebakaran, nunggu kebakaran dulu. Padahal kalau ada guru BK, mereka kan membimbing dulu setiap minggu, datang ke kelas, memberikan materi-materi tentang kepribadian gitu ya, materi-materi tentang pubertas gitu, sehingga dari sisi siswa sendiri dia punya kekuatan, terus dia tahu nih, oh teman-temanku adalah anak-anak yang semuanya teredukasi secara kepribadian, dan kita sudah membentuk kekuatan bahwa kami harus bisa mendeteksi dini, terus kami harus bisa melakukan pertahanan diri. Lalu kami udah ada support system nih. Jadi kalau udah seperti itu, ini adalah tempat yang udah aman ini untuk anak gitu. Artinya mereka tahu bahwa sekolah atau sekolah lah ya, itu mempunyai tempat untuk mereka tadi karena semua sudah mendapatkan edukasi yang rata. Betul. Nah, lalu apakah sekolah juga mempersiapkan bukan regulasi, apa ya namanya Bu Nas ya, cara pelaporan apa namanya, standar pelaporan SOP. apa ya namanya, pokoknya mekanisme pelaporannya seperti apa sih? Sekolah itu harus punya LPSK gitu loh misalnya ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ada di sekolah, yang bersifat terbuka dan tertutup. Terbuka itu artinya siapa saja boleh melapor. Tertutup itu berarti yang melapor itu akan dirahasiakan. Gitu ya. Melaporkannya lewat apa? Disampaikan aja bahwa setiap siswa boleh melaporkan dengan cara WA gitu ya, dengan DM guru, ustazah, mister atau yang lain, atau dia menulis surat kaleng pun gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa aku bisa kok melapor gitu. Aku nggak perlu ke ruangan guru BK kok, karena kalau ke guru BK kan mencolok. Tapi alangkah indahnya ketika sekolah itu memang mempersiapkan ruangan untuk guru BK itu yang jadi tempat nongkrong anak-anak. Ada kopinya misalnya ya,
ada snacknya, ada apalah Enak nih gitu. ruang BK kayak begini nih. Adem. Pisang goreng. Nah, jadi tugasnya guru BK sambil diem dengerin anak-anak cerita tuh. Jadi kita tahu, oh yang suka ngadu yang itu tuh. Oh yang suka ngomong kasar yang itu tuh. Oh yang dia agresif yang itu tuh gitu. Sehingga dia punya data nih, apa yang harus kami lakukan. Lalu bikin lagi materi, disampaikan lagi tiap minggu. Gitu kan, keren banget. Artinya kalau misalkan seseorang udah melaporkan, sekolah itu di awal juga sudah membuat aturan yang jelas ya. Betul sekali. Jadi gini. Gini ya kita hidup di negara yang besar. Di negara yang besar ada undang-undangnya. Undang-undangnya pasti berat ketika melakukan kekerasan, Pelecehan seksual. ya terkait seperti itu, pidananya 3 tahun 6 bulan dengan denda sekian ratus juta gitu ya. Alangkah baiknya anak-anak nggak sampai ke situ, karena tugas pendidik adalah mendidik anak dengan upaya preventif biar tidak melakukan kejahatan. Berarti di sekolah harus bikin dong. Nah, itu di sekolah. Kalau bisa diturunin lagi di kelas. Nah, ketika di kelas itu didiskusikan gimana teman-teman biar kita itu nggak kena aturan dari sekolah. Aturan di sekolah itu kan berat gitu, seolah-olah dibuat berat ya. Aturan pemerintah lebih berat lagi. Disepakati di kelas itu sehingga yang namanya kekerasan itu bukan hanya menjadi masalah negara, tapi masalah mereka gitu. Karena mereka sepakat. Tapi yang lebih seru lagi sih kalau tidak hanya sekedar poster gitu ya, karena kebanyakan sorry ya dari beberapa sekolah berhentinya cuma dibikin poster. Oke, tapi tidak ada dialog, tidak ada dialog untuk apa gitu. Tapi kalau sekolah itu memang ada guru BK-nya. Gini Bu Nas, aku itu kalau nyekolin anak, kebetulan anak kita udah gede-gede ya. Aku tuh kalau nyekolin anak, aku lihat sekolah ini ada guru BK-nya nggak? Kalau ada guru BK-nya, aku datengin tuh guru BK-nya, aku ajak ngobrol dulu. Kalau oke, baru aku masukin. Gitu. Sehingga kita punya mata-mata. Oke, Gitu. Bu, ini kondisinya, apakah harus guru BK yang ya artinya ini kan jadi semacam, bebannya berat banget gitu ya. Atau guru yang lain juga, kok saya sih juga mereka harus terampil juga untuk melihat anak mana yang kena perundung, ya kan kena perundungan, gimana gitu kan. Jadi nggak fokus hanya guru BK. transfer ilmu. Karena gini, yang setiap hari terkoneksi dengan anak-anak kan guru. Iya. Kita ke paling atas dulu, wali kelas. Nah, wali kelas ketika menghadapi anak dan guru lain dah ya, dia kan harus paham mana nih karakter dari anak muridku yang berpotensi menjadi pelaku, mana yang berpotensi menjadi korban, mana yang bystander. Bystander itu modelan kita, mungkin dia yang gini, ada kecelakaan, ada kejahatan, ntar kalau aku bantuin salah nggak ya? Gimana ya, ntar malah aku jadi korban kayak gitu-gitu. Jadi identifikasinya jelas. Yang powerful diturunin, yang powerless ditambahin keterampilan hidupnya gitu. Yang bystander dikasih keterampilan bahwa kamu punya kekuatan, kamu nggak boleh diam gitu. Berarti kan
guru-guru ini harus punya keterampilan semuanya. Syukur-syukur kalau semua guru punya keterampilan BK. Jadi semuanya jadi Kita ada beres. pelatihannya ya? Iya, ada pelatihannya loh ya. Nah, kita mau bikin. Di sekolah yang mau silakan menghubungi Bu Nas. Iya. Gitu, ha. Oke. Mudah-mudahan gini Bu Iva, terakhir saya mau nanya nih. Ini kan kata Bu Iva tadi udah banyak banget. Ya nggak sih? Udah banyak banget kejadian seperti ini. Apa sih kira-kira yang bisa menghentikan nih? Misalnya peran negara sendiri tuh apa sih yang perlu ditingkatkan? Ya kan tadi kan peran kita sebagai warga negara ya kan, masyarakat harus diedukasi. Terus peran negara itu sendiri gimana? Kalau Yang perlu ditingkatkan ya? harapannya sih ya segera gercep. Kemarin kebetulan Pak Menteri Sosial Gus Ipul itu kakaknya Yati, temanku. Yati ya Allah. Gus Ipul bilang begini, harus ditutup. Nggak pakai penilaian ini itu ina inu, harus ditutup. Jadi memang pemerintah harus menindak tegas. Terus selanjutnya bagaimana? Menelusuri semua. Kan dari tingkat RT, RW bisa melaporkan sebetulnya di dalam wilayah itu tuh ada apa aja. Restoran kah, kafe kah, sekolah kah. Ya setuju banget, pakai banget. Daycare kah, Kok gitu loh. bisa Pasar kah. Sebetulnya dari kondisi seperti itu, seorang kriminolog itu bisa melihat ini potensi kejahatannya yang mana. Gitu. Tapi kalau nggak ada kerjasama secara holistik tadi itu nggak akan bisa, karena mereka merasa mungkin ya si pesantren atau yayasan yatim piatu itu merasa sudah jadi lembaga yang besar dan kuat sejak lama. Sementara yang tinggal di situ sekarang adalah anak-anak yang baru tumbuh gitu, keluarga-keluarga baru gitu. Jadi kan mereka punya dominasi melebihi dari kekuatan masyarakat itu. Jadi perlu kerjasama secara holistik tadi. Jadi sebenarnya kepo di masyarakat itu penting ya? Sangat itu penting. kontrol sosial Kepo itu seperti sebagian apa dari ya ilmu yang kita harus kriminologi. didik? Iya, karena sebetulnya kita itu seharusnya melakukan pencegahan terhadap kejahatan. Jadi bukan nunggu kejahatan terjadi. Ingat, fungsi kita itu seperti CCTV. CCTV itu bukan menangkap orang, tapi mencegah kejahatan. Kan makanya ditulis di sini ada CCTV, harapannya orang tidak melakukan apapun. Gitu. Jadi sebagai pagar. Jadi keponya bukan ngepoin artis-artis yang mungkin lagi ada masalah, tapi justru semoga stasiun-stasiun TV juga bisa mengedukasi, mengedukasi itu ya. Iya betul. Kalau ada artis yang bermasalah, kita ambil hikmahnya dan kita pelajari kenapa bisa seperti itu. Di share lah. Ya, karena bagaimanapun juga pasti ada yang salah. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau mau menitipkan anak silakan dititipkan di Bening Foundation karena gurunya oke, kepala sekolahnya oke, ketua yayasannya oke, dan pendidikannya oke semua. Dan yang mau konseling silakan ke Ibu Iva. Ya, siapa tahu mau belajar caranya gimana. Iya. Jadi gini sebetulnya ya, orang-orang tuh merasa kalau kita datang ke konselor, kita datang ke psikolog atau psikiater itu kita tuh gila gitu ya. Padahal kan enggak. Kita tuh perlu sharing dengan orang yang paham di bidang itu gitu ya. Tapi jangan dikira kami itu paham segalanya, enggak. Kami cuma paham di ilmu kita doang gitu. Ya, gitu teman-teman.